Halo, bonjour, comment allez-vous? Kita ada di leson 7, Bon appétit, di buku kita halaman 78. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bon appétit, ekspresi-ekspresi yang kita gunakan, kemudian pernyataan yang akan kita pelajari, maka di bon appétit ini saya akan membahas lebih dulu mengenai verbe et l'article, kata kerja dan artikel. Nah, bon appétit sendiri maksudnya adalah berupa ekspresi yang digunakan pada saat kita akan menyatakan selamat makan. Ya, bon appétit. Dalam bahasa sehari-hari, bon appétit biasa disingkat dengan mengatakan bon app, atau dalam bahasa istilah kita bahasa familiar, bahasa gaul gitu ya. Bon app gitu. Oke, kita lihat sekarang topik kita di bahasan ini. Pertama kita akan membahas mengenai verba, jadi nanti kita akan membahas mengenai konjugasi verba yang biasa digunakan dalam bahasan bon appétit ini. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai artikel partitif, yaitu artikel yang biasanya digunakan untuk menyatakan bahan-bahan makanan, jenis-jenis makanan, ataupun kosakata-kosakata yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Kemudian nanti di dalam bahasan pertama di halaman 78 kita akan mendapatkan 3 kata kerja yang digunakan dalam dialog. Dikategorikan di situ dalam bahasan yang latihan B, yaitu kata kerja manger, détester, dan boire. Manger, makan, détester, benci, boire, minum. Nah, jika dilihat dari kategori konjugasinya, maka manger dan détester masuk di dalam kategori kata kerja régulier atau beraturan. Sedangkan boire masuk di dalam kategori irrégulier atau tidak beraturan. Oke, semester lalu sudah kita bahas mengenai kata kerja régulier. Bagaimana kita mengkonjugasikan kata kerja régulier. Kita tahu di sini manger dan détester berakhiran dengan er, maka dia dikategorikan régulier. Sedangkan boire berakhiran dengan re, maka dia merupakan salah satu dari bagian kata kerja irrégulier. Oke, sebelum kita bahas lebih detail, silahkan kalian dengarkan dulu aktivitas 1 yang ada di dalam buku kita halaman 78. Audionya sudah saya upload di Google Classroom kita di audio nomor 94. Kemudian nanti setelah kita mendengarkan dialog ini, kita sebetulnya diminta untuk mengklasifikasikan kalimat-kalimat di aktivitas B. Ada 5 kalimat di situ, itu masuk di dalam dialog yang mana. Nah, saya belum mau membahas mengenai aktivitas yang listening atau comprehension oral. Saya masih membahas mengenai aturan gramatikalnya. Nah, dari kelompok 5 kalimat ini, yang pertama, il mange du pain, il mange du gâteau, il mange des pâtes, il mange du poulet et elle mange des courgettes, Léa a soif, elle boit du jus d'orange, elle déteste la viande. Nah, dari 5 kalimat ini saya bisa mengkategorikan, silakan Anda lihat yang saya garis bawah warna merah, ada mange, 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 boire, gitu ya. Nah, itulah kata kerja baru yang nanti akan kita pelajari di bahasan leson 7 ini. Kemudian di situ ada du gâteau, des pâtes, kemudian du poulet, des courgettes, kemudian ada du jus d'orange. Itu adalah yang tadi saya sebut di awal, artikel partitif yang digunakan mengikuti kelompok-kelompok kata yang
biasanya menyatakan makanan pada bon appétit. Kemudian ada yang kedua yang Anda lihat di garis warna kuning, Léa a soif. Léa haus. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana menyatakan aku haus, aku lapar, aku sudah kenyang, gitu ya. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan mengulang sedikit menyatakan suka dan tidak suka. Contohnya yang kelima, elle déteste la viande. Dia tidak suka daging. Nah, nanti kita akan melihat kembali bagaimana aturan apabila kita menggunakan verba détester, aimer, dan adorer. Nah, bahasan-bahasan yang saya garis bawah inilah yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini. Baik, kita bahas yang pertama tentang kata kerja. Tadi kita mengenal seperti yang saya sampaikan di awal bahwa di dalam bahasan ini nanti kita akan melihat kembali konjugasi kata kerja régulier yang ada di dalam kata kerja manger dan détester. Kata kerja manger dan détester dua-duanya berakhiran dengan er, sehingga kategori konjugasinya masuk di dalam konjugasi régulier. Kita review kembali bagaimana konjugasi régulier. Er kita hilangkan, kemudian nanti kita dapat akar kata dari kata yang tersisa. Gitu. Kalau manger tinggal mange, kemudian détester tinggal déteste. Er yang hilang tadi kita ganti dengan untuk je, es untuk tu, il, elle untuk kita tambahkan nous kita tambahkan ons, vous kita tambahkan ez, dan il atau el jamak kita tambahkan dengan ent. Nah, pembacaannya silahkan nanti bisa dilihat di dalam buku kita halaman 82. Gitu ya. Di situ sudah ada bagaimana melafalkan kata-kata kerja manger yang dikonjugasikan sesuai dengan subjek. Jadi nanti silahkan di audio nomor 104. Gitu ya. Nah, secara umum nanti pembacaannya je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangions, vous mangez, il mange. Silahkan Anda lihat catatan yang di bawahnya. Kata kerja régulier ya, regular verb kecuali nous pembacaannya sama. Ya, saya baca lagi dari atas. Mange, mange, mange. Kemudian mangions. Ya, yang berbeda adalah kata manger. Kemudian il jamak dan el jamak sama mange. Gitu. Nah, sekarang kata kerja détester. Kita ingat kembali dulu pernah semester lalu ya. Jadi contohnya misalnya je déteste, tu déteste, vous détestez, dan il déteste. Jadi begitu untuk konjugasinya. Oke. Yang kedua adalah kata kerja boire. Kata kerja boire atau minum seperti contoh yang ada di halaman 82 juga sudah ada bagaimana mengucapkannya di situ. Jadi kata kerja boire masuk di dalam kata kerja irrégulier. Kata kerja ini mempunyai 3 akar kata, yaitu boire, kemudian bouffe, kemudian boive. Gitu. Nah, silahkan diperhatikan bagaimana pengucapannya. Secara umum pengucapannya adalah je bois, tu bois, il boit, elle boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Saya ulang ya. Je bois, tu bois, il boit, elle boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. Begitu. Ya. Nah, sekarang saya balik lagi ke yang tadi di slide yang awal. Di halaman 78 buku kita tadi kita mempunyai 5 kalimat.
bisa baca kembali. Il mange du gâteau. B. Il mange des pâtes. Il mange du poulet et elle mange des courgettes. Kemudian yang keempat, D. Léa a soif. Elle boit du jus d'orange. Kemudian yang E. Elle déteste la viande. Oke, pertama kita lihat. Il mange du gâteau. Dia, laki-laki itu, makan roti. Perhatikan yang ada di sini. Kata kerja manger dikonjugasikan sesuai dengan il, gitu ya. Jadinya tulisannya menjadi mange. Dibacanya il mange. Kemudian apa yang dia makan? Roti. Perhatikan yang ada di depan kata gâteau, yaitu du. Kemudian kita lihat yang kedua. Il mange des pâtes. Mereka makan pat, makan mie. Perhatikan juga setelah kata mange. Manger untuk il jamak adalah D. Yang ketiga, il mange du poulet. Poulet, ayam. Dia makan ayam. Perhatikan yang ada di depan ayam atau setelah mange, yaitu du. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah Anda masih ingat ya, dulu saya sampaikan bahwa setiap nomina yang kita gunakan harus menggunakan artikel. Nah, selama ini yang kita pelajari adalah artikel un, une, le, la gitu. Pada contoh yang tadi saya bacakan, kita mengenal artikel yang sedikit berbeda, yaitu artikel du, artikel de. Ya, du gâteau, du poulet, des pâtes, des courgettes gitu. Kemudian di situ coba Anda lihat yang bagian boire atau minum. Elle boit du jus d'orange. Dia minum jus orange juice, jus jeruk. Setelah kata boire sebelum nomina jus jeruk juga ada du. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan adalah pada dua kata kerja manger dan boire maka harus diikuti dengan artikel du, de atau de la. Itu yang disebut dengan artikel partitif. Kita bandingkan dengan kalimat yang terakhir di kalimat yang E. Elle déteste la viande. Dia tidak suka daging. Perhatikan di sini dari kata daging diikuti dengan artikel la. Kita sudah pelajari semester lalu bahwa la masuk di artikel yang disebut dengan artikel defini. Oke ya, jadi perbedaannya sekali lagi bahwa kata kerja manger dan kata kerja boire diikuti dengan artikel yang disebut dengan artikel partitif. Nah, untuk membedakan bagaimana penggunaan du, de, kemudian de la seperti yang tadi saya sebutkan, coba Anda perhatikan sekarang di latihan-latihan yang ada di halaman 82. Pertama kita lihat mengenai konjugasinya dulu. Nanti kita akan melihat penggunaan artikelnya. Jadi di halaman 82 aktivitas 1 dan aktivitas 2 silakan dikonjugasikan untuk mengingat lagi konjugasi untuk manger, boire dan contohnya di sini adalah détester, régulier dan irrégulier untuk kata-kata kerjanya. Ya. Baik. Nah, seperti tadi saya recall kembali bahwa tadi saya sebutkan kata kerja manger dan boire diikuti dengan artikel yang spesifik atau yang tadi saya sebutkan sebagai artikel partitif, karena memang artikel ini belum kita pelajari semester yang lalu. Kemudian setelah itu diikuti dengan aliment ou boisson, diikuti dengan makanan atau minuman. Jadi setelah nanti kata kerja manger dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya, contohnya nous mangions du pain et nous buvons de l'eau.
kata du pain dan de l'eau itu masuk di artikel partitif. Tetapi harus kita ingat, apabila kita menggunakan kata aimer, adorer, dan détester, maka diikuti dengan artikel défini, le, la, atau l apostrof, dan les. Misalnya di atas tadi, nous mangeons du pain. Kami makan roti. Pada saat kita akan mengganti dengan kami suka roti, maka kalimatnya menjadi nous aimons le pain. Gitu ya. Demikian juga dengan yang di bawah. Nous buvons de l'eau, kami minum air putih, air mineral, diganti dengan j'adore. Misalnya, saya suka sekali air putih, maka menjadi nous adorons l'eau. Gitu. Nah, contohnya pada saat aimer, détester, dan adorer, contohnya menjadi j'adore le pain et je déteste le café. Gitu. Nah, apa sih yang disebut dengan artikel partitif? Sebetulnya artikel partitif itu berasal dari preposisi de diikuti dengan artikel défini. Jadi kalau de la itu berasal dari preposisi de diikuti dengan artikel la. Du berasal dari de plus le. De berasal dari de plus le. Gitu. Nah, apabila berada di depan vokal, maka du dan de la akan berubah menjadi de l apostrof. Penulisannya maksud saya ya. Kemudian untuk yang plural atau yang jamak, jangan lupa nanti di belakang nominanya ada S-nya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana membedakan antara aliment ou boisson, makanan atau minuman, yang dikategorikan maskula atau yang dikategorikan femina. Nah, ini kita ingat kembali bagaimana penentuan pengkategorian perbedaan antara maskula femina dalam perbedaan nomina secara umum. Jadi kalau di belakangnya diakhiri dengan konsonan, maka dia dikategorikan maskula. Secara umum kalau berakhiran dengan e, maka dia dikategorikan femina. Nah, satu lagi yang jadi catatan, bahwa on utilise les partitifs pour nommer un aliment ou une boisson qu'on ne peut pas compter. Jadi penggunaan artikel partitif ini digunakan untuk menyatakan makanan atau minuman yang tidak bisa kita hitung. Jadi kalau misalnya kita akan mengatakan saya minum kopi gitu, kopi yang tidak bisa kita hitung gitu ya. Makanya nanti di sini dikatakan dengan menggunakan artikel partitif. Kecuali saya minum 1 gelas kopi, saya minum 1 cangkir kopi gitu ya. Berarti nanti di situ yang kita gunakan bukan lagi partitif, karena di situ sudah ada penentunya gelas atau cangkir. Tapi kalau secara umum saya minum kopi begitu, maka yang digunakan adalah artikel partitif. Begitu kurang lebihnya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana konjugasinya, sekarang kita akan melihat bagaimana penggunaan artikel partitif atau artikel défini. Silakan nanti kerjakan aktivitas latihan yang ada di halaman 81 aktivitas 1, kemudian 84 aktivitas 5 dan 6. Maaf ya, itu saya salah di situ. 5 dan 6. Kemudian di halaman 85 di aktivitas 8. Nah, selanjutnya ada di bagian vocabulaire atau bagian kosakata. Ada beberapa kosakata yang nanti bisa kita gunakan dalam aliment ou boisson. Di boisson dan aliment. Nanti di aliment atau makanan kita punya des pâtes, mie atau pasta, du riz, kemudian du pain, des pommes de terre, des œufs atau
un œuf, du poulet, du bœuf, du mouton, du poisson, du fromage. Des pâtes, seperti tadi saya sebutkan, mie atau pasta, du riz, nasi, du pain, roti, des pommes de terre, kentang, un œuf atau des œufs, telur, du poulet, ayam, du bœuf, daging sapi, du mouton, daging domba atau kambing, du poisson, ikan, du fromage, keju. Kemudian di bawahnya ada les fruits, ada une banane, une pomme, un ananas, une fraise, une orange, du raisin, un kiwi, un citron. Okay. Une banane, banan pisang, une pomme, apel, un ananas, nanas, une fraise, buah semacam yang raspberry dan teman-temannya itu ya. Kemudian ada blueberry, raspberry masuk di une fraise. Kemudian une orange, jeruk, du raisin, anggur, un kiwi, un citron, jeruk citron. Kemudian di bagian legum atau sayuran ada une courgette, un poivron, une aubergine, une salade, une carotte, une tomate. Kemudian bagian dessert atau les desserts kita ada gâteau, du gâteau, de la tarte, un yaourt. Kemudian di boisson kita ada de l'eau, du jus d'orange, du jus, du café, du thé, du lait. Gitu. Nah, nanti artinya bisa dicek di bagian kamus apabila nanti tidak jelas makna yang di sini ya. Jadi kalau dari gambarnya saya pikir sudah lumayan cukup jelas. Ada salad, ada carrot, tomat, kemudian ada wortel, carrot, wortel maksud saya, kemudian aubergine, terong, kemudian poivron, kemudian ada courgette dan lain-lain. Nah, di bahasan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai ekspresi-ekspresi yang kita gunakan dalam pembahasan makanan dan minuman ini. Bisa Anda lihat di bagian guide de communication, ada di halaman di buku kita ada di halaman 81. Nanti kita akan berbicara mengenai bertanya makanan, kemudian kita akan melihat apa yang biasanya mereka makan atau apa yang biasanya kita makan. Kemudian kita akan menyatakan apa yang sedang kita makan atau kita minum. Kemudian seperti tadi untuk menyatakan lapar atau haus gitu. Nah, bahasan ini akan kita bahas untuk yang di minggu depan. Jadi untuk yang hari ini murni kita bahas mengenai gramatikalnya, mengenai konjugasi manger, boire, kemudian diteste atau regular dan irregular verb. Kemudian dengan berikutnya yang kedua adalah mengenai penggunaan artikel partitifnya. Nah, jadi nanti untuk bahasan ini silakan teman-teman melihat yang ada di dalam buku, kemudian sembari mendengarkan penjelasan yang di dalam video ini. Kemudian nanti silakan latihan-latihan tadi silakan dikerjakan, kemudian silakan nanti dikumpulkan dari bahasan ini dan dari review yang saya berikan di latihan tadi. Saya nanti bisa melihat apakah bahasan ini cukup bisa dimengerti atau harus saya berikan materi tambahan. Jadi tolong dikumpulkan untuk yang latihan-latihan tadi sesuai dengan yang kemarin kita sepakati, yaitu H+2.
Kemudian nanti di minggu depan kita lanjutkan dengan guide de communication, ekspresi-ekspresi yang kita gunakan dalam komunikasi menyatakan aliment dan boisson. Baik. Bon, je crois que c'est ça suffit pour aujourd'hui. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.